91,6 Indika FM bersama dengan Dira Larasati di Indika Foundation Talk, di mana pada hari Selasa ini, teman Indika, di hari Selasa 28 Juli 2020 pada sore hari ini, tamu spesial kita di Indika Foundation Talk adalah Dr. Alan Taufik Rifai, SPOG, sebagai dokter spesialis kebidanan dan juga kandungan. Kenapa sih Dira kok jadi spesialis kebidanan dan juga kandungan? Karena kemarin berkaitan sama Hari Anak juga, ditambah sepertinya pandemi COVID-19 ini untuk kita yang lagi mengandung itu menjadi salah satu concern juga, ya nggak sih Dokter Alan? Ya betul banget. Apa kabar dok? Baik ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, yang penting sehat dan tetap di rumah aja. Betul Oke, banget. Dokter Alan, apakah betul ya dok ya bahwa bumil ini tuh beresiko jauh lebih tinggi atau lebih rentan terkena virus COVID-19 daripada mungkin populasi umum? Karena kan sekarang memang kondisinya kita udah 100.000 loh. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk dibilang ibu hamil itu lebih rentan atau lebih mudah terinfeksi sih sebenarnya tidak juga ya. Jadi dari penelitian-penelitian atau dari publikasi yang sudah ada itu sebenarnya resikonya kurang lebih hampir mirip saja dengan masyarakat pada umumnya gitu. Resiko dia tertular ya. Tapi kalau dibilang golongan rentan, memang ibu hamil, kemudian orang tua, anak-anak itu golongan yang rentan. Kenapa? Karena kalau sekalinya mereka terinfeksi, butuh perhatian yang khusus gitu, yang lebih. Contohnya misalnya kalau anak-anak, dia tidak bisa merawat dirinya sendiri. Nah, kalau ibu hamil itu rentannya adalah karena dia ada kandungan di situ, ada bayi di situ. Jadi rentannya itu sebenarnya lebih ke kalau dia tertular gitu. Tapi kalau misalnya resiko dia sendiri tertular itu kurang lebih hampir mirip dengan masyarakat pada umumnya seperti itu. Oh oke. Tapi karena dia ada janin, jadi otomatis kerentanan itu jadi double ya, sama kondisi dia satu dan juga kondisi janinnya. Iya, dia jadi termasuk golongan yang rentan gitu kalau misalnya dia terinfeksi. Oke, nah kalau gitu berarti ibu yang sedang hamil ini bisa menularkan virus ke janinnya sebelum atau selama atau setelah melahirkan? Oke, jadi pada saat hamil sampai sekarang memang ini kan penyakitnya baru ya, jadi masih terus dipelajari gitu oleh berbagai peneliti di seluruh dunia. Tapi sejauh ini sih belum ada bukti yang kuat menunjukkan bahwa si ibu itu bisa menularkan atau virus itu bisa masuk ke dalam janin di dalam tubuh ibunya. Itu belum ada sampai saat ini, atau kita bilang transmisi vertikal itu masih buktinya belum ada sampai sejauh ini. Jadi yang sampai saat ini diduga mungkin jadi sumber penularan adalah setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan, misalnya apabila dia kontak dekat, atau dia dekat sama bayinya, atau misalnya menyusui tanpa masker misalnya. Nah itulah yang kontak dengan droplet itulah yang bisa membuat atau menularkan dari si ibu kepada bayinya. Tapi kalau di dalam kandungan sendiri sampai saat ini belum ada bukti, karena pada saat dicek di ketuban, kemudian di ari-ari itu ternyata tidak ada virus gitu. Jadi kemungkinan memang penularannya itu tetap hampir sama dari saluran nafas ya, dari droplet seperti yang kita tahu. Oke, jadi setelah melahirkan itulah ya Jessy, jadi lebih banyak resikonya. Nah, berarti dok dengan kondisi di tengah pandemi seperti sekarang, ada penanganan yang berbeda nggak jadi setelah ibu yang melahirkan? Iya, memang mungkin kalau yang kita tahu ada istilah yang cukup populer itu IMD ya, inisiasi menyusui dini. Jadi setelah ibu melahirkan, umumnya sekarang itu yang dianjurkan memang setelah tidak berapa lama bayi lahir itu langsung ditempatkan di dada ibunya untuk mencoba menyusui di awal. Nah, cuman memang dengan pandemi COVID ini, apalagi untuk ibu-ibu yang kita duga mengalami infeksi COVID atau terinfeksi COVID itu tidak dapat dilakukan karena beresiko bayinya tertular pada saat disusui, diletakkan di dadanya. Kemudian juga mungkin untuk perawatan juga tidak bisa digabungkan antara ibu dengan bayinya di satu ruangan terdekat karena itu tadi kita mengantisipasi terjadinya
penularan gitu. Perawat pun kalau di rumah sakit harusnya dibedakan ya. Jadi perawat untuk ibu, kemudian perawat untuk bayi itu terpisah. Jadi kalaupun misalnya nanti ibunya hendak menyusui, memang dipastikan dulu ibunya sudah menggunakan masker, sudah posisinya juga sudah ini, jadi bisa menyusui dengan aman. Gitu. Oke, jadi mungkin nggak langsung seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi sekarang tuh kayak aku lihat juga ya di internet tuh bayinya udah pakai face shield. Iya. Gitu ya. Oke, jadi penanganannya tuh udah berbeda banget. Dimana mungkin buat teman Indika yang mungkin pas banget yang lagi dengerin, oh iya nih beneran lagi hamil muda, emang hamil anak pertama. Karena kan otomatis calon orang tua sebagai anak pertama itu wah preparation-nya gila-gilaan. Ditambah juga di tengah pandemi seperti sekarang. Nah, Dok, karena kondisi ibu hamil katanya lebih rentan terkena infeksi COVID-19, mungkin apa aja sih kondisi darurat yang mengharuskan Bumil untuk kontrol ke rumah sakit? Atau mungkin baru flu-flu dikit harus emang ke rumah sakit? Gitu. Oke, jadi ini berarti gejala ya. Mungkin kalau misalnya kita tahu gejala yang cukup sering atau yang cukup umum didapatkan pada ibu hamil itu, untuk COVID, itu yang hampir sebagian besar diketahui itu adalah demam. Oh, oke. Jadi gejala yang mayoritas ya, 50-70% terjadi pada ibu hamil mengalami COVID itu demam. Jadi urutan kedua baru batuk gitu. Jadi kan kalau selama ini kan memang kita tahu itu penyakit saluran pernafasan. Tapi justru kalau ibu hamil itu harus mulai notice, hati-hati kalau mengalami demam. Nah, setelah itu baru gejala berikutnya seperti batuk, lalu juga gejala yang lain seperti pada masyarakat umumnya. Jadi sesak, nyeri otot, seperti itu juga bisa terjadi. Tapi demam itu tanda yang cukup sering. Oke, jadi kalau udah demam harus segera langsung konsultasikan ke dokter? Baiknya seperti itu. Oke, apakah kita perlu untuk rapid test secara rutin, Dok? Karena kan sekarang banyak juga nih ditemukan yang positif tapi tidak reaktif kan? Atau mungkin tidak dengan gejala? Oke, jadi rapid test itu kalau menurut saya gitu ya, dan sudah banyak juga penelitiannya itu sepertinya tidak terlalu membantu. Masa sih, Dok? Jadi baiknya, karena saya udah banyak banget, udah cukup sering nih, sorry banget sebelumnya. Udah cukup sering banget ketemu kasus-kasus yang rapidnya positif atau reaktif, tapi kemudian swabnya negatif. Atau sebaliknya, jadi rapidnya tidak negatif, tidak ada, non reaktif, tapi pada saat di swab ternyata swabnya positif gitu. Memang swab itu juga bukan berarti pasti dia terinfeksi ya, atau dia pasti tidak terinfeksi. Tapi angka sensitivitas atau angka deteksi dari rapid test ini memang tidak terlalu tinggi gitu, hanya sekitar ya rendah lah, dia di 60-70% gitu. Jadi masih cukup tinggi dari pemeriksaan swab. Dan kadang pemeriksaan rapid ini juga kadang membuat bingung gitu. Jadi pada saat satu sisi kita bilang negatif, tapi ternyata kenyataannya pada saat di swab dia positif seperti itu. Jadi kalau memungkinkan, memang kalau memungkinkan yang paling bagus itu adalah pemeriksaan swab PCR. Jadi diambil, mungkin pernah lihat ya, diambil dari tenggorokan atau dari hidungnya. Gitu. Memang sedikit tidak nyaman, tapi lebih akurat. Oke, dibanding kalau kita rapid test secara rutin. Betul. Sebenarnya memang ada anjuran rapid test itu jangan hanya sekali ya, jadi diulang. Nah, mungkin itu lebih baik daripada hanya satu kali. Jadi misalnya pada saat satu pertama dilakukan rapid, lalu 10-14 hari kemudian dilakukan pengulangan. Itu untuk yang tidak ada fasilitas untuk swab, mungkin lebih baik gitu. Tapi tidak menggantikan swab. Oke, jadi memang yang paling akurat itu adalah swab PCR itu ya. Tapi betul sekali. Akankah jadi sebuah hal yang dikurangi untuk kontrol ke dokter ya? Di tengah kan mungkin rumah sakitnya ini ya balik lagi kan, namanya juga rumah sakit ya kan, kita pasti mengurangi intensitas aktivitas ke sana. Itu ada perlu dikurangi kah atau gimana, Dok? Iya, memang betul. Jadi anjuran rekomendasi dari Perkumpulan Obgyn Internasional juga sudah menganjurkan untuk dibatasi atau dikurangi frekuensi kontrol. Jadi contohnya kayak USG aja tidak perlu sesering pada
untuk pandemi ini tidak perlu sesering seperti pada kondisi yang sebelumnya gitu. Jadi kayak pemeriksaan USG itu yang terutama diwajibkan itu di trimester 1 itu di usia kehamilan sekitar 12 minggu, atau sekitar 3 bulan ya kalau untuk masyarakat awam. Lalu itu untuk melihat usia kehamilan dan mendeteksi juga jumlah janin dengan pemeriksaan USG. Lalu kemudian USG lagi yang diwajibkan di sekitar 20 minggu untuk melihat bagian-bagian bayinya, lalu di 32 minggu untuk melihat pertumbuhan. Itu kalau untuk dari USG. Nah, kalau dari segi dari kontrol itu malah bisa lebih dikurangi. Tadinya kan kalau kontrol itu sekitar 1 bulan, lalu bisa tiap 2 minggu. Itu bisa boleh dikurangi sampai sekitar 6 minggu sekali. Jadi yang tadinya 4 minggu jadi 6 minggu sekali, lalu nanti yang semakin tua kehamilan yang tadinya 2 minggu sekali bisa jadi tiap 3 atau 4 minggu. Jadi lebih dijarangkan itu boleh. Nah, yang penting seorang ibu harus tahu kapan dia tidak boleh menunda gitu. Jadi kan tadi aku bilang bisa menunda 4 minggu, 6 minggu, tapi ada juga tanda-tanda yang seorang ibu hamil harus harus dia rutin. tidak boleh menunda. Betul, harus langsung gitu. Contohnya nih, misalnya dia ada nyeri perut hebat, atau dia ada perdarahan gitu, atau dia ada ketuban, merasa ada yang basah, ketuban pecah misalnya, atau pusing, mual muntah yang hebat. Nah itu kalau bisa tidak menunda 4 atau 6 minggu, tapi kapanpun merasa seperti itu harus membutuhkan penanganan segera gitu. Oke, tapi yang paling terpenting dari pihak rumah sakit pun juga udah sesteril itu ya, Dok? Iya, jadi memang sudah ada protokol-protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi mohon maaf juga untuk pasien juga jangan tersinggung atau jangan keberatan kalau dari rumah sakit itu ada mekanisme untuk screening gitu, ada mekanisme untuk, jadi nggak bisa main langsung masuk ke wilayah rumah sakit sekarang, mungkin udah dilihat ya, udah nggak sebebas itu. Jadi ada diukur dulu suhunya, diwawancara dulu gitu. Jadi dipastikan supaya area di dalam rumah sakit itu juga aman buat pasien yang lain gitu. Betul. Sebenarnya adalah dari dokter ini terbukti bahwa kita nggak usah terlalu khawatir itu, karena kalau kita semakin khawatir, semakin stres akan justru malah mempengaruhi kondisi janinnya. Iya, betul. Nah, Dok, tadi kan ada frekuensi yang dikurangi nih untuk kontrol kontrol kandungannya. Nah, itu ada penurunan kualitasnya nggak, Dok, nanti? Apalagi termasuk mungkin calon orang tua baru, ya kan, dia pun juga kurang paham nih. Mungkin dokter bisa memberikan edukasinya sedikit. Ya, mungkin kalau untuk penurunan kualitas saya rasa seharusnya enggak. Karena pada saat kontrol itu meskipun kontrolnya frekuensinya dikurangi, tetap ada dipadatkan gitu. Misalnya kalau untuk edukasinya berarti kita lebih banyak edukasi atau lebih banyak menjelaskan kepada pasien. Lalu dari segi obatnya juga kita pastikan vitaminnya cukup jumlahnya, jangan sampai pasien kekurangan. Jadi karena waktunya kontrol panjang, jadi sempat kehabisan vitamin, itu kan jangan juga gitu. Lalu juga kalau ada sesuatu, nah ini juga yang penting. Kalau memang ada sesuatu pada kehamilannya, misalnya kehamilannya ada disertai dengan masalah seperti tekanan darah tinggi misalnya, ataukah ada kencing manis pada kehamilan misalnya, itu tidak boleh kontrolnya jarang. Nah kalau seperti itu kontrolnya memang ada panduannya tersendiri sesuai kontrol seperti biasa. Jadi kalau kehamilan yang dengan masalah itu memang tetap harus ketat. Jadi diupayakan stabilitas. Hanya saja untuk mengurangi frekuensi supaya tidak terlalu kontak dengan dunia luar gitu kan. Karena kan lebih baik di rumah sebenarnya. Yes. Yang paling terpenting adalah komunikasi bersama dengan dokternya itu harus sebagus mungkin ya. Oke, Dok, ada pertanyaan juga dari salah satu pendengar kita, teman Indika kita bernama Anya, yang dimana di trimester kedua ini seandainya kalau berpergian keluar rumah, harus nggak sih penggunaan face shield karena mungkin faktor dari stresnya di hamil pertama kali ya? Oke, ini spesifik face shield berarti ya pertanyaannya? Iya, karena mungkin proteksinya dia tuh adalah kepengaruh dari ketakutannya, saking tidak aman, tapi harus terpaksa banget keluar rumah. Face shield itu sebenarnya membantu nggak sih? Atau sebenarnya masker aja cukup? Oke, jadi gini, sudah pernah diteliti ya cukup luas ya, sudah pernah ada penelitian cukup luas
untuk melihat keefektifan dari beberapa upaya mengurangi penularan COVID. Nah, waktu itu ada 3 sebenarnya yang diteliti secara luas. Yang pertama menjaga jarak setidaknya 1 meter. Kedua menggunakan, dan yang ketiga adalah menggunakan pelindung mata, face shield atau Google, gitu ya. Dan paling dianjurkan itu adalah yang menjaga jarak. Jadi menjaga jarak itu adalah yang paling sangat dianjurkan, setidaknya 1 meter dan paling baik 2 meter. Itu. Jadi paling baik itu setidaknya 2 meter. Nah, tapi di situ juga disebutkan bahwa masker maupun face shield itu juga bisa membantu mengurangi lagi resiko penularan, meski tidak kalau menjaga jarak. Jadi memang kalau untuk ibu hamil keluar harus kontrol gitu. Nomor 1 sebisa mungkin jaga jarak. Ada tuh tempat-tempat yang seperti lift misalnya, kita agak susah kan menjaga jarak tuh. Nah, bila memungkinkan perlu naik lift, tidak perlu gitu misalnya. Tapi kalau misalnya memang harus, jaga jarak pada saat naik lift. Jadi hindari crowded, terlalu berdesakan di lift, jangan. Jadi kalau misalnya liftnya masih penuh, ya udah tunggu aja dulu, jangan, nggak usah masuk gitu misalnya. Jadi jaga jarak itu penting banget gitu. Terus, nah tapi tetap karena ini bila memungkinkan sekarang dibolehkan digunakan oleh di mana ada kan semangat risiko penyelamatan. Dimana semuanya juga jadi ada memang resiko-resikonya, dan kalau selain jaga jarak, apalagi dok yang mungkin dari bagi ibu hamil ini supaya benar-benar terhindar dari terjangkit COVID-19? Iya, kalau pada ibu hamil itu ternyata memang dari studinya itu banyak kenanya itu atau umumnya itu terkena dari lingkungan ya. Jadi lingkungan atau misalnya kontak dekat misalnya dari suaminya misalnya yang bepergian dan seterusnya gitu. Jadi intinya, jadi jarang kalau ibu hamil itu dia terinfeksi langsung sendiri ke penderita, itu agak jarang. Biasanya dia dari lingkungannya sekitar dia gitu. Nah, jadi sebenarnya memang sebisa mungkin kalau tidak diperlukan tetap di rumah. Itu nomor 1. Yang kedua memang apabila memang harus keluar rumah dan tadi tetap bisa upayakan menjaga jarak, lalu juga menggunakan pelindung yang bisa digunakan asal harus nyaman ya, jadi jangan sampai merasa stres atau terbebani, misalnya pakai face shield jadi stres gitu, sedikit ya, karena kan repot misalnya, jangan sampai gitu juga. Jadi harus yang enjoy buat dianya ya, tapi ya nyaman digunakan, tapi memang berguna untuk pencegahan gitu. Dan cuci tangan itu juga penting ya, jadi cuci tangan, apalagi kalau keluar rumah, betul, cuci tangan, terutama pada saat sebelum memegang atau memegang daerah wajah, baiknya cuci tangan. Sebelum setelah melepas masker juga anjurannya cuci tangan. Umumnya dari situ sih, karena selebihnya sih ibu hamil termasuk resiko, termasuk bukan yang tipe yang sebenarnya mobilitasnya tidak terlalu tinggi sebenarnya ya. Jadi untuk dia seperti pekerja atau orang yang umumnya bepergian, itu kan resikonya lebih besar. Tapi kalau untuk ibu hamil kan dia tidak terlalu, mobilitasnya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi harusnya bisa jarang untuk bertemu atau berkontak dengan orang. Wah, jadi tidak perlu, sebenarnya bukan nggak usah dipikirin, tapi tidak perlu diambil pusing, karena semakin kita santai, semakin kita menjaga protokol kesehatan pun juga kayak pasti mudah-mudahan akan baik-baik aja sih ya dok ya. Betul, karena ini perlu diperhatikan kalau buat ibu hamil, kalau terlalu takut atau terlalu khawatir, jatuhnya nanti nggak kontrol. Iya. Nah, kalau nggak kontrol itu juga, kalau nggak kontrol itu juga nggak baik, karena tahu-tahu bisa ada masalah pada kehamilannya atau pada bayinya yang tidak diketahui, atau ketahuannya terlambat, itu juga tidak baik gitu. Karena hati-hati, bukan hanya COVID penyakit di dunia ini gitu, atau bukan hanya COVID sesuatu yang bisa bikin berbahaya, tapi
misalnya tekanan darah tinggi pada kehamilan, perdarahan itu juga bisa membahayakan nyawa ibu gitu. Jadi itu juga harus Oh, hati-hati oke. dan harus dipikirkan. Oke, dan peran pasangan di sini juga penting ya, bukan cuma sang Oh ibu tentu, aja. pastinya. Itu tadi ibu hamil itu termasuk golongan yang rentan karena itu tadi dia harus ada yang menemani. Bener bener bener, kalau dua-duanya stres juga, ya kan, udah, Ya, tuh. enggak kok ya. Ternyata pokoknya penyakit itu bukan cuma Covid aja, tapi emang harus kita, menjaga protokol kesehatan, tapi yang paling Betul. terpenting adalah kita harus jaga juga nih kandungan dari sang janin dan juga ibunya sendiri. Oke, jadi buat Sobat Indika ternyata tidak perlu khawatir tadi kata dokter Alan, yang paling terpenting adalah komunikasi sama dokternya tetap rutin, terus juga harus memperhatikan kandungannya, jaga protokol kesehatan. Udah sih sebenarnya sama jangan stres kali ya, Dok, ya. Ya. Karena mengenai larangan bumi yang katanya nggak boleh kemana-mana karena udah terlalu rentan, itu juga sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya kalaupun keluar jalan melakukan aktivitas di luar rumah asal tidak berkerumun orang tuh fine-fine aja ya. Ya, intinya yang penting kita tahu bahwa penularannya itu kan antar eh, antar manusia gitu ya. Jadi dari Mhm, orang ke orang melalui droplet atau melalui udara. Nah, jadi intinya memang kalau misalnya mau keluar rumah atau mencari sinar matahari gitu ya, karena kan sinar matahari juga sumber vitamin D kan dibutuhkan pada kehamilan. mhm, Intinya jangan bergerombol atau berkerumun dengan orang gitu. mhm. Dilarang itu bukannya untuk keluar rumah untuk misalnya mendapatkan sinar mataharinya, tapi yang dilarang itu kontak dengan orang lain karena kan kita tidak tahu Mhm, nih di sekitar kita itu ada yang banyak sekali yang tanpa gejala tapi bisa saja betul. dia positif gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pada saat keluar rumah gunakan tadi proteksi-proteksi yang bisa jaga jarak, lalu pakai masker itu sudah jelas, dan bila memang tersedia baik juga untuk menggunakan eye protector atau face shield gitu untuk makin mengurangi penularan Oke. gitu. Memang kalau misalnya misalnya pekarangannya di rumah halamannya luas, misalnya Mhm. pekarangannya juga bisa ya lebih baik ya kalau misalnya mau cari sinar matahari ya cukup di pekarangan aja kan resiko untuk ketemu orangnya juga lebih rendah gitu. Iya. Intinya jangan jadikan di rumah itu menjadi membebani gitu. Jangan, justru di rumah itu gunakan hal-hal yang bermanfaat, menyaksikan hal-hal yang atau menonton acara-acara yang bermanfaat gitu misalnya, mendengarkan hal-hal Mhm. yang bermanfaat seperti itu. Jadi eh, jangan jangan khawatir atau cemas berlebihan karena itu juga bisa mempengaruhi kehamilannya. Betul, setuju ya. Oke, Dokter Lana, jadi setelah pandemi ini, terus juga campaign untuk di rumah aja, jadi makin banyak yang positif ya, sepertinya calon-calon ibu baru. Ya nggak? Apa itu hanya sekedar guyonan aja atau emang faktanya seperti itu berdasarkan data? Mungkin kita bisa lihat dampaknya nanti 9 bulan ke depan ya, Oke, atau berarti beberapa nanti bulan ke depan. bener sih. Nanti kalau misalnya banyak yang lahiran Desember ya, zodiak-zodiak Sagittarius tuh, berarti benar itu bukti. Oke, Iya. oke, Dokter, terakhir mungkin ada tips-tips yang ingin diberikan selain tadi menjaga protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh kita, terutama untuk ibu hamil. Oke, kalau untuk ibu hamil berarti ini nomor satu yang paling penting tadi, Mm-mm. jangan panik, Mm-mm. jangan stres, tapi tetap waspada gitu istilahnya ya, atau tetap cerdas lah istilahnya, tetap rasional. Jadi lakukan protokol-protokol kesehatan, kemudian kenali penyakitnya itu, cara penularannya, jadi kita benar-benar tahu gitu. Contoh yang paling simpel deh, misalnya kayak kadang kita nggak sadari gitu ya, makan bareng gitu, makan bareng itu kan lepas Oh masker iya, ya, gitu, betul makan bareng betul. lepas masker, ngumpul Mm-mm. bareng gitu, Mm-mm. tanpa disadari, tapi itu termasuk yang cukup sering jadi salah satu faktanya Cukup orang tertular beresiko. ternyata oh iya pernah betul gitu misalnya. Jadi Oh, um, ya kita jalani secara cerdas aja gitu. Jadi kalau memang kita tahu penularannya lewat udara, lewat kontak, lewat ngobrol ya udah mm-mm. berarti kegiatan-kegiatan yang seperti itu ya tidak dilakukan Dikurang. dulu untuk saat ini gitu. Tapi kan Oke. bisa bisa banyak hal lain yang bisa dikerjakan seperti itu.
Satu, jadi tetap jalan tidak panik, tapi jalankan protokol kesehatan dengan cerdas, gitu, dengan cerdik dan cerdas, gitu. Nah, yang Oke. kedua untuk kontrol tetap, jadi kok tidak boleh tidak kontrol, tetap harus kontrol. Nah, memang nanti diskusikan dengan dokter Anda, kira-kira waktu frekuensi kontrolnya akan seberapa sering, tergantung kondisi kehamilan Anda. Lalu juga untuk USG-nya harus seberapa sering, misalnya karena kan kalau kehamilan kan kita melihat kondisi bayinya dengan USG gitu ya. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang menurut saya juga cukup penting itu support ya. Jadi ibu hamil itu butuh support. Jadi dari pasangan, dari orang tua, misalnya dari mertua gitu ya. Jadi Betul, setuju. apa namanya, semuanya harus support karena apalagi di kondisi seperti ini butuh banget dukungan moral gitu ya. Karena kan kondisi dia juga di sekitar kita Ya. lagi kondisi pandemi, tapi dia juga harus menjaga kehamilannya gitu. Nah itu penting banget. Jadi supaya ibu hamilnya juga bisa positive thinking karena di sekitar dia juga banyak yang support gitu. Mungkin Benar itu sih. aja sih sebenarnya. Secara umum pengelolaannya juga nggak terlalu berbeda dengan misalnya persalinannya gitu. Itu juga pada umumnya tetap dijalani seperti biasa gitu. Yang paling penting ya itu tadi protokol kesehatan nomor 1. Iya, dan juga mungkin kita harus kurangi baca-baca berita yang mengandung hoax atau mitos-mitos kali ya, Dok? Nah, iya betul, itu juga Heeh. penting banget. Jadi cari tahu sumbernya yang baik gitu. Iya, karena itu bisa mempengaruhi juga. Oke, Hmm. Dokter Alan, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya di Indika FM. Sama-sama. Ini memberikan banyak kita edukasi bahwa ternyata ada fakta-fakta yang terkuak tadi ya sepanjang kita ngobrol, di mana banyak banget ilmunya yang bisa diambil dan juga semoga bisa bermanfaat untuk teman Indika. Dokter Alan, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Sama-sama Mbak Oke, Dira. oke, sukses terus ya dokter. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Oke, terima Oke. kasih. Ya, dan juga itu dia tadi teman Indika obrolan bersama dengan Dr. Alan Taufik Rifai, SPOG, dokter spesialis kebidanan dan juga kandungan atau obgyn. Jadi buat teman Indika jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di Indika FM sampai tepat nanti di jam 8 malam.